jangan punya persepsi yang salah dulu bahwa doa itu harus dari Kanjeng Nabi. Lah ini salah. Karena memang Al-Qur'annya mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka saya akan mengijabahi apa yang kamu minta. Jadi tidak ada cara khusus untuk doa. Ini loh doanya harus seperti ini. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah doa yang setiap hari kita baca, yaitu doa berbuka puasa, itu tidak ada dalilnya? Atau ada yang mengatakan itu adalah amaliyah bid'ah, lebih baik ditinggalkan dan lain sebagainya? Nah ini perlu kita jawab. Jadi biar tidak menjadi keresahan di masyarakat, karena doa ini sudah mengakar. Semua dari kita mulai zaman dulu sampai sekarang, kita kalau mulai kecil itu ya diajari doa tiap hari. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ila akhirih. Kalau mau berbuka, memang doa ini khilafiyah di antara para ulama, ada yang menganjurkan sebelum berbuka, ada yang menganjurkan setelah berbuka. Baik, saya bahas, bener enggak sih doa ini bid'ah dan lebih baik ditinggalkan? Jadi begini, ini mungkin ada pernyataan dari seorang ustadz, mungkin loh ya, saya tidak tahu karena ini bulan Ramadan. Lebih baik kita memantapkan amaliyah kita daripada kita menanggapi hal-hal yang tidak penting. Nah, jadi begini, yang perlu kita garis bawahi, kalian tulis ini, bahwa orang mungkin mengatakan doa ini tidak benar, lebih baik ditinggalkan, itu mungkin dia punya persepsi yang salah tentang doa. Karena doa itu memang ada dua, ada yang warid, ada yang langsung dari Kanjeng Nabi, ada yang tidak warid, yang memang gubahan sendiri. Dan itu boleh apa tidak? Boleh semua. Dan ulama-ulama kita banyak yang menggubah doa sendiri. Artinya jangan punya persepsi yang salah dulu bahwa doa itu harus dari Kanjeng Nabi. Lah ini salah. Karena memang Al-Qur'annya mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka saya akan mengijabahi apa yang kamu minta. Jadi tidak ada cara khusus untuk doa. Ini loh doanya harus seperti ini, tidak. Tapi kalau memang di situ ada anjuran untuk doa dengan Al-Qur'an, ada anjuran doanya Kanjeng Nabi, iya. Tetapi tidak berarti bahwa doa yang tidak warid dari Kanjeng Nabi itu dilarang. Jadi persepsi itu dibenarkan dulu, biar tidak mudah menyalahkan, ya. Kedua, jadi persepsi pertama ini penting. Wong kita doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh kan ya? Boleh. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Madura, nggak dilarang. Apalagi doa yang sering dilafatkan oleh para ulama, lebih-lebih kan mestinya seperti itu. Coro gampang-gampangan ini mikir lah. Itu yang pertama, persepsi ini dibenarkan dulu. Kemudian persepsi yang kedua yang harus dibenarkan adalah bahwa kalau memang doa ini bertendensi kepada hadis dhaif, maka boleh apa tidak orang memakai hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Ternyata kajian saya sebelumnya, ulama-ulama kita tidak ada satupun yang menolak hadis dhaif. Bukan hadis maudhu, sekali lagi, bukan hadis maudhu, hadis palsu, tapi hadis dhaif. Semua ulama-ulama kita, bahkan madzhabul arba'ah, semua mau memakai hadis dhaif. Ini catat dulu biar tidak menjadi problem. Wong hadis dhaif dipermasalahkan, kalian siapa mempermasalahkan hadis dhaif? Ulama-ulama kita zaman dulu tidak ada yang mempermasalahkan hadis dhaif, apalagi dalam fadhailul a'mal. Ada anjuran-anjuran amal di sana yang baik, silahkan pakai hadis dhaif. Nanti lihat kajian saya tentang hadis dhaif itu sebelumnya, kan pernah ya, catatan-catatan yang sebelumnya itu. Nah, kemudian sekarang kita jawab, biar tidak apa ya, kalau kita clue-nya tadi yang benar, sudah cara mikirnya benar, baru kita jawab. Kita andaikan sekarang, andaikan pun itu hadis dhaif masih bisa dipakai, andaikan pun itu tidak dari Kanjeng Nabi masih bisa dipakai. Cuman yang jadi masalah adalah bagaimana menanggapi orang-orang yang mengatakan bahwa itu tidak bisa dipakai karena tidak ada dasarnya. Sekarang kita sampaikan dasarnya, ya. Ada dasarnya hadis ini, doa itu yang Allahumma lakasumtu itu ada banyak sekali riwayatnya, termasuk Abi Dawud meriwayatkan, Al-Baihaqi, At-Tabrani, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan. Hadisnya berbunyi begini,
anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Persis seperti doa yang kita baca. Nah, ternyata Kanjeng Nabi ketika berbuka membaca doa tadi itu. Nah, nanti jadi masalah lagi. Oh, itu hadisnya dhaif. Nah, kan gitu. Kita akui hadis ini mursal, hadis ini dhaif. Tetapi dalam catatannya Ibnu Katsir dalam Jami'ul Usul itu diterangkan, walaupun hadis ini dhaif, catat ini. Sebenarnya kalau kita bicara hadis ini dhaif, sebenarnya selesai, tidak masalah, wong hadis dhaif boleh dipakai. Tetapi kalau kita tidak perkuat, jadi masalah lagi kan. Nah, ternyata hadis ini dalam karyanya Ibnu Katsir dikatakan walakinil hadis syawahidun yuqawwi biha. Tetapi walaupun hadis ini dhaif, tetapi ada syawahid, ada dalil-dalil lain yang menyaksikan, yuqawwi biha. Syawahid itu jamak dari syahid, dalil-dalil lain yang menyaksikan akan kuatnya dalil ini. Artinya hadis dhaif itu bisa berubah derajat menjadi hadis yang kuat selama ada syawahid, ada hal lain yang memperkuat hadis itu. Salah satunya banyak sekali ya, kalau kita melihat ternyata ulama-ulama kita semuanya mengamalkan. Nanti tidak perlu saya sebutkan satu persatu ulama kita yang mengamalkan, tetapi banyak sekali ulama kita yang mengamalkan. Salah satunya Imam Tabrani, bisa dilihat dalam Mu'jamus Shaghir juz 2 halaman juz 2 halaman 133. Kemudian Musannaf Abi Syaibah juz 2 halaman 344. Andaikan ini hadis nggak boleh dipakai, tentu ulama-ulama kita tidak akan mengkutip dalam kitabnya. Gampang-gampangannya ngono. Sekarang ini kan repot ya, tahu beberapa hadis saja kemudian menyalahkan berbagai hadis yang sudah ditetapkan oleh para ulama-ulama kita. Bahkan kalau kalian ini semua mau meneliti, semua madhab kita mengamalkan semua, mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengamalkan semua. Tapi tidak saya baca semua ya, tidak saya baca semua biar tidak terlalu panjang. Saya ambilkan satu saja madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Siapa gongnya madhab kita? Imam Nawawi. Biasanya kalau sudah Imam Nawawi memberikan komentar, sudah diem semua, karena Imam Nawawi luar biasa keilmuannya. Kalau kita melihat dalam kitabnya Imam Nawawi, dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, saya bacakan ini. Beliau mengatakan dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, bisa dilihat juz 6 halaman 363, dalam kitab ini wal mustahab. Nah, saya bacakan sekarang menurut Imam Nawawi yang alimnya diakui oleh seluruh ulama. Kita mau percaya Imam Nawawi atau percaya kepada orang yang mengatakan ini doa tidak bisa dipakai, tidak ada asalnya? Ya kita kasih pilihan dong. Kalau mereka mau pilih dia yang baru-baru saja, seumpama ada orang mengatakan seperti itu, silahkan. Tapi levelnya tingkat apa? Kalau Imam Nawawi levelnya tingkat luar biasa. Ya sudah saya bacakan. Wal mustahab ayyakula inda iftarihi. Dianjurkan, disunnahkan seseorang yang berpuasa itu ketika dia berbuka puasa membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu ila akhirih. Lima rawa Abu Hurairah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shoma tsumma aftara. Ketika Kanjeng Nabi berpuasa dan Kanjeng Nabi berbuka, Kanjeng Nabi membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Menurut siapa? Menurut Imam Nawawi. Lah oleh karena itu, maka dari sekian banyak ulama-ulama madhab kita yang mengatakan itu sunnah, dianjurkan, maka ketika ada orang yang mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini bid'ah, secara otomatis dia bertabrakan dengan seluruh madhab-madhab kita. Maka yang benar yang mana? Nggak usah dijawab, fastafti qalbak, tanyakan hati kalian sendiri-sendiri mana yang lebih benar. Kalau kita, ya jelas yang lebih benar adalah ulama-ulama kita, ulama-ulama senior kita, mulai dari sekian madhab, mulai dari semua madhab, termasuk kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh para ulama. Dan yang terakhir, catatan ini sebenarnya nggak penting juga kita menanggapi seperti itu.
Lah wong doa kok dijadikan perdebatan, ini kan lucu ya, nggak penting juga aslinya, tetapi dalam rangka menguatkan amaliyah kita, maka ini menjadi penting agar tidak menjadi keraguan dalam hati kita. Amalkan terus, jangan berhenti, karena kita punya sandaran yang kuat mengikuti ulama-ulama kita. Semoga barokah manfaat.